bintang tamu dari bidang PMD di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Salah satunya seksi pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna desa. Jalan-jalan ke kota Jambi, mampir sebentar ke Masjid Raya. Jumpa lagi dalam acara podcast DP3AP2 kali ini bersama saya Reski Darosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita sudah kedatangan bintang tamu ya, bintang tamu. Bintang tamu dari bidang PMD di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Pagi ini kita akan berbincang-bincang tentang segala macam produk yang ada di bidang PMD ini. Yang pertama kita sapa dulu Pak Muhammad Idrus SAG yang biasa saya panggil Bang Idrus. Selamat pagi ya Bang. Selamat pagi. Sehat Bang? Sehat sekali ya pagi ini ya. Yang kedua narasumber kita ada Pak Bayu Eka Putra sebagai subkoordinator PPSD dan PUED ya. Selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi Bu Kiki. Sehat sekali Pak Bayu pagi ini ya. Alhamdulillah. Dan yang terakhir narasumber kita yang paling cantik sendiri ada Ibu Rifkiyati SE atau yang biasa saya panggil Kak Kiki. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Mbak Kiki. Sama kita namanya. Kebetulan nama kita sama ya. Pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sedikit ya. Sebenarnya ngobrol-ngobrol ini enaknya kalau ada cemilan ya. Tapi berhubung lagi puasa semua ya. Puasa sunnah ya. Alhamdulillah kalau gitu. Mungkin saya akan mau tanya-tanya dulu sedikit nih kepada Bang Idrus. Kan Bang Idrus ini selaku subkoordinator TTG ya. PSDA dan TTG. TTG teknologi tepat guna, betul ya Bang ya? Nah jadi di teknologi tepat guna ini kan saya pengen tahu dulu nih, Sobat DP3AP2 juga pengen tahu nih, tupoksi dari TTG itu sendiri apa Bang? Gini Mbak Kiki, kita di pemberdayaan masyarakat desa memang punya 3 seksi ya. Salah satunya seksi pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna desa. Jadi kalau bertanya tupoksi, artinya saya dipercayakan untuk bagaimana memanfaatkan, memberikan dorongan kepada desa dan pemerintahan desa khususnya bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sumber daya alam. Karena sumber daya alam di desa itu kan lumayan besar, dan kita perlu juga melihat sumber daya itu dari segi potensi desa. Potensi desa itu sungguh banyak sekali di desa dan itu harus dimanfaatkan. Salah satunya dengan penerapan teknologi tepat guna desa yang basisnya itu adalah bagaimana desa bisa memanfaatkan sumber daya alamnya, potensi yang ada itu, termasuk juga potensi sumber daya manusia. Jadi yang mengelolanya juga tuh warga desa. Jadi dapat meningkatkan ekonomi desa. Dari yang Bang Idrus ceritakan tadi ini berbicara tentang desa. Berarti TTG ini fokusnya ke desa, masyarakat desa. Masalah desa. Jadi sumber daya atau potensi desa yang ada itu bagaimana dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kemasyarakatan desa. Jadi kalau program kerjanya itu apa Bang? Program kerja kita di tahun ini memang ada beberapa program kerja. Salah satunya kita menginginkan bahwa adanya terbinanya kita ada lembaga di desa. Ada lembaga di desa. Khusus untuk teknologi tepat guna itu ada lembaga yang memang digunakan, dimanfaatkan bagaimana dapat mengelola, memberikan informasi terhadap apa-apa saja yang harus dilaksanakan, terutama terkait dengan teknologi tepat guna desa. Lembaga itu namanya Pos Pelayanan Terpadu Teknologi Tepat Guna, ya Pos Yantek Des. Yantek Des. Pos Yantek Des. Dulu namanya Waptek.
Warteg Desa, Warung Teknologi Desa. Tapi sekarang berubah sejak tahun 2017 ya, dengan adanya Permen Desa tahun nomor 23 tahun 2017 itu mengamanahkan Warteg Desa itu menjadi Posyantek Desa, pos pelayanan terpadu teknologi tepat guna desa, yang tujuan salah satu adalah memberikan informasi kepada masyarakat desa bagaimana mengolah potensi desa itu supaya menghasilkan alat ataupun metode untuk membuat peningkatan sumber daya itu sendiri. Jadi sumber daya alam kan desa banyak sekali tuh Mbak Kiki. Kita lihat sumber daya alam di desa itu bukan saja sumber daya alam yang termasuk hayati dan hayati, tapi juga sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu salah satunya di desa itu banyak sekali. Ini harus diperhatikan oleh desa. Berarti kan mengikuti perkembangan zaman, Iya. kita pun membuat teknologi juga lebih kekinian berarti Bang. Iya, cuman yang jelasnya teknologinya harus tepat guna. Tepat guna, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Iya. Nah, jadi gimana nih Abang menyaring bahwa alat TTG ini apakah ada lomba-lombanya gitu? Pernah diperlombakan? Bicara masalah BUMDes ini kan tentu kan pasti ada tupoksinya. Mungkin kita Sobat DP3P2 pengen tahu nih tupoksi dari Pak Bayu selaku subkoordinator PPSD dan PUED. Betul. Kita mulai. Siap. Mohon izin mungkin bahasanya dalam kesempatan ini kita manfaatkan untuk bisa menyebarkan informasi, juga harapan kami juga bisa menyampaikan apa yang menjadi PR kami, sehingga memang yang menonton, syukur-syukur nanti masyarakat desa khususnya stakeholder terkait bisa mendorong untuk menyelesaikan apa yang memang menjadi tugas fungsi. Kembali lagi yang ditanyakan Bu Kiki, apa sih tugas fungsi dari PPSD dan PUED? Mungkin kepanjangannya dulu ya. PPSD dan PUED. PPSD itu kan pembinaan pelayanan sosial desa, PUED itu pengembangan usaha ekonomi desa. Memang kalau yang disampaikan Bu Kiki terkait dengan BUMDes, kalau bahasa BUMDes itu kan memang kalau di tupoksi kami beradanya pada pengembangan usaha ekonomi desa. Sebelum saya bicara BUMDes, mungkin ingin saya sampaikan bahwa kami atau saya di fungsi PPSD dan PUED bukan hanya bicara BUMDes. Ada fungsi lain yang memang harus kami rumuskan menjadi suatu rumusan kebijakan. Salah satunya adalah penyediaan pelayanan sosial dasar. Ya, apa aja sih pelayanan sosial dasar? Ya, selayaknya pendidikan, kesehatan, terkait juga dengan kelangsungan hidup masyarakat khususnya di desa dan kelurahan. Bicara pelayanan sosial dasar, mungkin saat ini kita lagi booming-boomingnya stunting. Iya, benar sekali. Stunting itu kan salah satu konteks atau program nasional yang memang harus dientaskan secara komprehensif. Bukan hanya dinas kesehatan, bukan hanya dinas P3P2 saja yang punya, tapi dalam perjalanannya stunting ini bahwa kita dari sisi PMD atau Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki peranan bagaimana menghasilkan atau menciptakan kelembagaan dalam bentuk posyandu sebagai garda terdepan kesehatan, sehingga memang stunting yang menjadi target nasional bahwa di 2024 akan tercapai 12% di angka nasional, itu bisa kita dorong sama-sama. Nah, untuk bicara stunting tadi mungkin bahasanya kita di PMD atau di Dinas P3P2 kita melalui Sekretariat Kopjanal Posyandu, di mana kita sekretarisnya itu sudah mencoba dan berupaya untuk melaksanakan semaksimal mungkin dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas dari kelembagaan posyandu itu sendiri. Nah, ini bicara tentang pelayanan sosial dasar. Banyak lagi PAUD sebenarnya kan di kita juga. Salah satunya PAUD kan. Ya. Itu juga kan bisa mengukur tumbuh kembang anak kan. Tapi jangan lupa bahwa untuk yang di dinas kita P3P2 itu berbicara bukan teknis-teknis pelayanan kesehatannya, tapi lebih kelembagaan. Tapi lebih kepada kelembagaannya. Nah, kembali lagi dengan konteks dari pertanyaan Ibu Kiki bahwa tentang BUMDes ini, ya kan?
BUMDes di Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2023 per bulan Juli itu kita sudah terbentuk sebanyak 1.294 BUMDes. Banyak Bu, 1.294 yang tersebar di 10 kabupaten kota. Untuk diketahui bahwa BUMDes ini sesuai dengan kepanjangannya Badan Usaha Milik Desa. Jadi khusus BUMDes ini hanya ada di desa, tidak ada di kelurahan. Nah dari 1.294 yang aktif memang masih menjadi PR besar ini. Yang aktif ini baru di angka 888 BUMDes. 800? Iya. Jadi kan memang kalau bahasanya kita dibagikan persentase secara normal sebenarnya sudah melebihi dari 50%. Tapi kan masih menjadi PR kita juga bagaimana mendorong 1.294 dari 1.414 desa ini, harapan kita semuanya bisa aktif, bisa aktif dan bisa produktif. Nah, bicara BUMDes, memang Ibu Kiki tadi sampaikan bahwa BUMDes ini tidak dibatasi unit usahanya, dan Bebas ya. bebas. Yang saya utarakan tadi itu kan hanya salah satunya seperti itu, simpan pinjam, kredit motor, desa wisata ya. Betul. Kalau untuk simpan pinjam itu kan memang pada dasarnya sudah menjadi usaha masyarakat yang paling mudah dilakukan. Sebelum zamannya BUMDes itu dulu ada namanya PNPM, ya. simpan pinjam perempuan. Nah, dengan hadirnya BUMDes dan dirasa perlu ditertibkan, perlu dikelola secara baik dan teradministrasi dengan sempurna. Ada dikeluarkan berdasarkan Permendes 15 tentang transformasi dari ex PNPM SPP menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama. Nah, dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa dalam proses transformasi ini memang masih butuh dukungan, khususnya kabupaten kota untuk sama-sama nih kita dorong, karena dalam perjalanan transformasi ini tidak mungkin kerja sendiri kita. Ya, untuk angka yang sudah bertransformasi dari ex-PNPM simpan pinjam perempuan yang ada di Provinsi Jambi, kalau bahasa persentasenya belum menunjukkan angka yang memuaskan. Nah, harapan kami juga dengan adanya podcast ini bisa sama-sama lah, sama-sama kita dorong, dan harapan kami juga kabupaten kota apabila memang ada kendala yang berdasarkan regulasi itu kita di provinsi atau kerja ini adalah kerja sinergis. Kami siap untuk mendorong sama-sama. Kami siap untuk mendorong sama-sama bagaimana pelaksanaan regulasi yang memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat itu bisa kita laksanakan sebaik-baik mungkin. Karena harapannya dengan bertransformasi ex PNPM simpan pinjam perempuan tadi menjadi BUMDes Bersama itu lebih tertib tuh. Karena uang yang dikelola oleh ex PNPM itu kan lumayan banyak, bisa untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan asli desa. Benar sekali. Bicara BUMDes, bicara usaha ekonomi desa, berarti ini kan berkaitan dengan dana ya, berkaitan dengan uang berarti kan. Bisa saya nanya-nanya sama Kak Kiki selaku subkoordinator memang yang membidangi dana desa gitu kan. Itu bagaimana itu untuk BUMDes ini pendanaannya seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Kiki terkait masalah dana desa untuk penggunaan BUMDes dari Permendes nomor 8 tahun 2022. Di situ juga sudah dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2023 ini adalah salah satunya pemulihan ekonomi. Salah satu kegiatannya adalah BUMDes. Jadi itu sebagai untuk pemulihan ekonomi para desa. Ya karena kita berbicara BUMDes ini kan, ini salah satu yang saya ambil nih soal desa wisata. Di sini kan desa wisata ini kan kalau untuk di Jambi ini, di Provinsi Jambi ini secara demografi kan kita ini kan berada di dataran rendah.
ada satu kabupaten yang di dataran tinggi, Kerinci, tempat wisatanya, tapi lumayan memacu adrenalin kalau kita mau wisata ke sana seperti itu kan. Ya tidak mungkin juga kita mau traveling tapi membahayakan keselamatan dan nyawa kita kan tidak mungkin juga. Nah, apakah wisata-wisata seperti itu bisa di cover nih dari dana desa, dari BUMDesnya seperti itu? Kalau bicara wisata, sekarang ini kan memang Indonesia sedang menggaungkan bagaimana Indonesia bisa menggait turisme dari mancanegara. Salah satu program strategis nasional ini kan masuk nih Jambi menjadi kawasan prioritas pariwisata nasional. Mengingat sumber daya alamnya memang potensi kan. Kalau bicara tentang pariwisata di Jambi, memang kita sudah ada anugerah yang diberikan oleh Tuhan, salah satunya di Kabupaten Kerinci, ya kan? Seperti yang Merangin juga ada geopark, ya. Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, yang memang itu sudah diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah untuk kita kelola sebaik-baiknya. Kalau bicara BUMDes, apa sih yang bisa dikontribusikan? Apa sih yang bisa disinergikan dengan BUMDes? Pada prinsipnya, pengelolaan wisata ini kan tidak bisa hanya berjalan berdasarkan gagasan yang dimiliki oleh satu pihak. Karena bicara wisata ini kan kompleks nih. Bicara tentang kesiapan warga lokal, kesiapan infrastruktur, juga kesiapan dalam menjaga komitmen sama-sama. Kalau bicara BUMDes untuk bisa berkontribusi, untuk bisa bekerja sama bersinergi dengan objek wisata, itu sangat banyak. Salah satu contohnya adalah untuk bisa menyediakan fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan objek wisata yang dimaksud. Misal kayak kita di Geopark Merangin. Geopark Merangin kan kalau memang punya komitmen masyarakat dengan badan usaha milik desa atau BUMDes, apa yang memang dibutuhkan dan di sana belum ada, seperti fasilitas untuk pondokan-pondokan santai, saung-saung, atau pondokan-pondokan kuliner yang memang itu bisa dan dibutuhkan dibutuhkan oleh objek wisata, itu bisa dikoordinasikan dan bisa direalisasikan oleh BUMDes. Berarti bisa direalisasikan. Bisa bertambah, maksudnya bisa tambah berkembang dan bisa tambah banyak juga wisata di provinsi Sangat Jambi. bisa. Tapi yang harus dipikirkan dalam membangun brand atau membangun suatu objek wisata itu, pastikan bahwa memang akses untuk menuju ke objek wisata itu sudah tersedia dengan baik. Kalau bahasanya akses itu memang belum tersedia dengan baik, saya rasa melalui BUMDes juga bisa untuk mendorong ya. Tapi bukan bahasa dana. Kalau bahasa dana dari BUMDes saya rasa untuk membuat jalan tidak tercover gitu ya. Tapi kan setidaknya kita memikirkan juga nih keselamatan pengunjung. Betul. Banyak hal lah untuk yang bisa dilakukan oleh BUMDes dalam mendorong desa wisata atau objek wisata itu bisa produktif dalam meningkatkan pendapatan di desa khususnya. Untuk Bang Idrus nih, kita bicara teknologi tempat guna tadi, itu sudah pernah ada lomba-lomba kah untuk teknologi tempat guna ini, misalnya berupa bikin alat apa, diperlombakan, apa sudah pernah Bang? Ya Bu Vicky, masih ini kalau bicara teknologi tempat guna desa, TTG itu pasti kita angkat dengan 3 hal. Pertama itu kita lihat, karena teknologi itu lahir karena kita melihat adanya potensi. Jadi teknologi itu lahir karena ada potensi yang ada desa yang sangat banyak. Makanya TTG itu tumbuh karena ada potensi. Bagaimana potensi itu tidak sia-siakan, tidak termanfaatkan. Itu pertama. Kedua, karena ada permasalahan. Permasalahan di desa, problematika dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kan banyak sekali. Salah satunya yang jadi sasaran TTG adalah pengangguran, masyarakat miskin, anak putus sekolah, kemudian UMKM, itu banyak sekali di desa. Dan inilah yang didorong
supaya bagaimana PTTG masuk di situ. Yang ketiga ini karena ada kebutuhan. Ya, betul sekali. Nah, kebutuhan inilah yang harus dijawab oleh desa. Bagaimana desa bukan hanya sebagai pemakai produktif, tapi bagaimana menjadi produsen. Oh iya, produsennya. Karena ada potensi, karena ada permasalahan, untuk mengatasi masalah, akhirnya tumbuh kebutuhan, dan akhirnya PTTG itu tumbuh. Dan siapa yang melaksanakan adalah lembaga Posyantek Des yang ada di desa. Kalau begitu tadi, apakah bagaimana untuk memacu Posyantek Des ini lebih meningkat? Itu poinnya ada. Salah satu yang dilaksanakan oleh kita di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengelolaan Penduduk, Provinsi Jambi, kita melakukan setiap tahun itu ada lomba. Lomba ada 3 kategori. Pertama itu lomba Posyantek Des berprestasi. Berprestasi. Kedua lomba inovasi PTTG. Yang ketiga inovasi PTTG unggulan atau teknologi tepat guna unggulan. Berarti produk yang ditonjolkan. Nah, jadi 3 ini yang kita lombakan setiap tahun ya, Bu. Setiap tahun kita lombakan, kita ambil. Nah, setidaknya 3 kategori itu, 3 pemenang, dan akhirnya kita seleksi di sini, kita lakukan expose, dan hasil expose itulah kita tetapkan pemenang. Pemenang itulah yang akan mewakili tingkat nasional. Yang setiap tahun. Apa tuh, Bang? Alatnya macam-macam ya, tadi kalau disesuaikan dengan potensi desa yang ada. Jadi masyarakat itu menyesuaikan, menciptakan alat PTTG itu berdasarkan potensi yang ada di desa. Dasarnya berdasarkan permasalahan yang ada di desa, kebutuhan yang dibutuhkan di desa. Salah satunya kayak kita dulu di 2019 ya, itu masuk kita di 10 besar tingkat nasional. Itu bukan alatnya semacam cuka. Alat cuka itu namanya apa itu yang di Kabupaten Merangin ya, di Desa Gubuk. Dia menciptakan semacam alat penyaring untuk mendapatkan cuka kayu. Nah, yang cuka kayu itu digunakan dimodifikasi untuk menjadi pembasmi lalat. Karena di situ apa? Potensi Desa Gubuk itu potensinya peternakan. Ya setiap kali peternak itu masuk ayam, banyak sekali lalat. Nah, lalat itu jadi masalah. Nah, jadi lalat itu jadi masalah. Nah, jadi Posyantek di sana mencoba menjawab permasalahan bagaimana menghilangkan lalat di peternakan tadi yang banyak yang menjadi potensi desanya. Akhirnya diciptakanlah cuka kayu. Ya, cuka kayu tadi dibuat alat drum sul namanya, drum penyuling cuka kayu. Ya, yang bahan bakarnya itu dari kayu-kayu yang tidak terpakai, kayu-kayu hutan yang tidak terpakai. Sangat Kayak di sana kan ada kayu bekas, kayu karet yang sudah tua tebal, daripada dibiarkan tidak ada guna, itu dipotong, dibakar dan dapat cukanya. Cukanya itu yang dimodifikasi bisa menjadi alat pembasmi lalat tadi. Dan pada zaman Covid dulu tahun 2020 itu menjadi campuran disinfektan. Itu menjawab permasalahan. Berarti sangat berguna sekali. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh. Dan itu masuk 10 besar kemarin di tingkat nasional. Tapi kita tidak masuk 3 besar. Tapi itu sudah hebat sekali untuk Provinsi Jambi sudah menciptakan alat tepat serbaguna, salah satunya alat pembasmi lalat tadi, bahkan juga bisa digunakan untuk desinfektan pada saat COVID dan diperlombakan untuk Provinsi Jambi bahkan masuk 10 besar. Itu sudah luar biasa sekali Bang Idrus ya. Kembali lagi kita cerita BUMDes tadi ya, Kak Ayu dan Kak Kiki. Bicara BUMDes kan tentu tidak bisa kita pungkiri, memang pasti ada berbicara soal dana di sini. Nah, yang saya pernah ketahui nih, kalau di daerah Jawa itu kan banyak sekali nih tempat-tempat wisata. Mereka memang mengandalkan keindahan potensi alamnya. Dan sebenarnya tidak kalah dengan kita di Jambi kan juga memiliki potensi alam. Seperti di daerah Jawa itu seperti kita tahu nih, ada kolam transparan yang di bawahnya ditaruh motor-motoran buat orang foto-foto gitu. Sebenarnya kan kalau secara SDM-nya diberdayakan di Provinsi Jambi kan kita bisa juga buat seperti itu. Nah, kalau kita menginginkan wisata-wisata yang seperti di daerah Jawa itu, bagaimana itu pendanaannya, terus pemberdayaan SDM-nya itu seperti apa?
supaya kan seperti yang Pak Bayu bilang tadi nih, banyak turis-turis yang datang ke Bali, ke Jogja, tapi belum ada kan yang turis datang ke Jambi ngelihat wisata Jambi nih. Bukan tidak mungkin kan suatu saat turis datang ke Jambi ngelihat wisata kita. Tentu kan pasti ada harapan dari Pak Bayu sama Kak Kiki nih, harapan-harapan apa yang bisa membuat suatu saat Provinsi Jambi ini memiliki desa wisata yang tidak kalah dengan pulau-pulau Jawa sana gitu kan. Saya, Iya, Kiki? boleh. Boleh Kiki harapan. Gini kali ya Mbak Kiki, mungkin benar kata Mbak Kiki sampaikan tadi bahwa kita Provinsi Jambi juga punya potensi alam yang bisa kita jual juga Iya. ke masyarakat luar. Karena kan selama ini kita kalau mau wisata banyaknya ke Jawa, ke Padang, mungkin kalau Sumatera. Iya. Kenapa kita nggak coba kita buat mungkin di Kerinci? Iya. Di sana juga ada potensi alam yang memang Ada danau gitu bagus kan. untuk kita jual. Cuma mungkin terkait masalah apa ya, lebih ke masalah SDM-nya kali ya Pak Bayu ya, karena kawan-kawan yang mungkin masih di desa masih bingung apa sih yang mereka pengen buat supaya bisa membuat desa itu menarik untuk dikunjungi oleh orang lain gitu kan. Mungkin kayak di Jawa banyak kayak apa di pinggiran Jawa, apa di pinggiran sawah, buat saung-saung, tempat-tempat wisata gitu. Terkait itu juga mungkin masalah pendanaan. Kita juga di desa juga berharap meminta ya Pak Bayu supaya desa-desa mau memberikan apa ya bahasanya modal, bantuan modal, support kepada BUMDes. Kalau memang kegiatan pembentukan desa wisata tadi dikelola oleh BUMDes. Mungkin bukan hanya ide-ide saja, mungkin bukan hanya sumbang dana saja, tapi sumbang ide juga mungkin kan. Banyak kan yang bisa kita buat di Kerinci. Kenapa mesti orang luar yang mengajukan kabupaten kita kan. Wisatanya sebenarnya sudah cantik, cuman tempatnya itu sedikit beresiko gitu kan. Jadi kan orang mau datang ke situ pun kan jadi mikir-mikir nih. Tapi kalau misalnya itu di cover dengan adanya BUMDes, adanya pendanaan, taruhlah misalnya tidak pun dari BUMDes atau dari masyarakatnya sendiri nih yang dia sumbang ide. Kan kalau tempat wisata itu kan biasanya kan berbayar tuh. Kalau kita masukkan seperti itu, berarti ada retribusinya. Berarti kan itu bisa jadi PAD desa. Berarti bisa jadi PAD desa kan. Berarti kan itu bisa diputar untuk selanjutnya gitu kan. Nah, kenapa tidak kita buat misalnya tempat wisata itu yang wah kayaknya nih kalau mau ke situ curam nih ngantar nyawa kata orang Jambi kan. Nah, kenapa tidak kita benahi dulu itu sehingga tempat wisata itu jadi orang jadi enak untuk datang ke sana seperti itu. Nah, bicara masalah harapan, ini kan harapan dari Kak Kiki dan Pak Bayu tadi ya. Nah, sekarang nih dari harapan yang Kak Kiki dan Pak Bayu harapkan itu ada hambatan nggak? Ada ditemukan hambatan atau tidak gitu? Kalau ada, apa hambatannya? Kalau hambatan mungkin banyak ya Mas ya. Banyak ya. Salah satunya apa tuh hambatannya? Banyak hambatan, mungkin satu kali ya contoh yang di Batanghari ini. Di Batanghari. Saya lupa. Mereka membuat desa wisata kayak Payo gitu, punya kolam ikan. Cuma mungkin dari awal perencanaan mereka kurang matang, sehingga hasilnya juga tidak memuaskan. Kalau di Batanghari itu ada salah satu di daerah Bukit Paku kalau nggak salah, saya kebetulan pernah ke sana kan. Jadi dia itu taman-taman bunga biasa, masuk situ bayar 3.000, tapi di situ disediakan juga kolam renang. Kalau kita tidak berenang, kita tidak perlu bayar. Kalau kita berenang di situ bayar lagi 10.000. Jadi ada lagi pendanaan seperti itu kan. Di Batanghari itu pernah saya kunjungi. Sebenarnya banyak sekali potensi wisata di Provinsi Jambi, khususnya di kabupaten-kabupaten. Kalau kita mungkin kalau di kota Jambi mungkin agak sulit kan. Yang apa nih yang mau kita buat gitu kan. Tapi kalau di kabupaten-kabupaten kan banyak sekali nih potensi alam yang sangat-sangat indah gitu kan yang bisa kita kelola. Mungkin seperti itu ya. Berarti hambatannya bukan di pendanaan ya, tapi lebih ke SDM atau ke perencanaan yang kurang matang mungkin ya. Mungkin kembali lagi ke Bang Idrus masalah teknologi tepat guna tadi kan
Abang bilang kan sudah pernah dilombakan. Salah satu alatnya alat pembasmi lalat tadi dan bisa jadi desinfektan juga. Dan dilombakan sampai ke tingkat nasional nih. Nah, setelah dilombakan ke tingkat nasional, alat yang dibuat tadi untuk diperlombakan tadi, itu sasarannya kemana dan apakah diperbanyak atau tidak? Jadi kita hakikatnya memang lomba itu cuma untuk memacu. Oh, hanya untuk memacu. Lomba itu untuk memacu. Jadi bukan Ya, untuk diperbanyak, untuk diperjualbelikan, bukan ya? kan gitu. Jadi untuk memacu semangat kawan-kawan, Mm-mm. terutama itu inovator. Oh, inovator. Heeh. Jadi bagaimana bisa lebih mencari lagi Mm-mm. ya, ide-ide. Mm-mm. Karena teknologi tepat guna ini dua, Mbak. Mm-mm. Bukan saja alat. Mm-mm. Iya. Masalah. Ya. Mengatakan teknologi tepat guna ini alat. Iya. Tapi itu harus ada dua metode saja. Itu sudah termasuk Oh, termasuk metode juga. metode untuk membuat sesuatu itu sudah termasuk teknologi tepat Mm-mm. guna. Jadi teknologi tepat guna itu ada dua, metode Dan dan alat. alat. Jadi, Kalau saat kita menjual metode, ya, tapi cara cara penggunaan. cara pembuatan Mm-mm. yang kita jual. Kalau alat ya jelas ada bentuk fisik. Ya. Nah, selama ini memang kita di kelemahan ya. Di TTG ini memang ketika inovator sudah berusaha untuk melakukan membuat suatu alat yang berguna sekali untuk desa. Nah, kita untuk pengembangannya itu. Oh, untuk pengembangannya. Berarti kembali lagi bicara dana ya. Ada ini sama semua stakeholder, semua instansi, semua yang terlibat di TTG. Iya. Terutama ya aparat desa. Iya, para desa. Kemudian swasta. MOU berarti ya? Iya, terlebih lagi kita yang pengguna. Ini yang menggunakan itu kan sebagian besar biasanya yang diciptakan itu sesuai dengan potensi desa. Kita menggunakan masyarakat desa. Dan yang kita cari kan teknologi yang memang sangat bermanfaat dan berguna sekali. Nah, kalau sudah alat itu dikembangkan dan alat itu sudah diujikan biasanya itu bisa diperbanyak. Iya, benar sekali. Kalau cuman baru inovasi aja bisa, kita perlu pengembangan dan pengkajiannya. Setelah dikembangkan, baru nanti kita coba lagi apa ini perlu diperbanyak. Iya. Baik kan nih dilombakan sehingga muncul ide-ide. Berarti kalau tidak dilombakan tidak ada reward, berarti tidak ada ide yang muncul atau idenya ada tapi tidak dikeluarkan seperti itu. Itu saya bilang tadi, lomba itu untuk memacu semangat. Berarti kan kalau tidak ada lomba mereka tidak mengeluarkan ide gitu ya. Bukan tidak mengeluarkan ide, tapi kalau bisa pemerintah mendukung. Oh ya. Dukungannya di sana. Tadi melombakan TTG yang ada di Provinsi Jambi. Kita sudah melakukan itu, cuma kekurangan pengembangannya. Jadi masyarakat Provinsi Jambi, sebenarnya masyarakat di Provinsi Jambi ini memiliki potensi ide-ide gagasan yang sangat luar biasa, yang sangat banyak, yang sangat cemerlang. Tapi perlu dukungan dari pemerintah sehingga ide-ide yang ada pada mereka tuh bisa keluar semua. Mungkin seperti itu ya Bang Idris ya. Baik, sebelum kita tutup, saya ingin mendengarkan statement closing dari Pak Bayu. Silakan Pak, singkat padat jelas. Baik, closing statement ya. Iya. Kami di bidang PMD disampaikan Pak Idrus ada 3 seksi. Iya. Kalau sekarang ini sudah disetarakan, cuman dalam pelaksanaan seharian masih kami membantu tugas sebagai pelaksana seksi itu. Jadi pada prinsipnya kami di 3 seksi ini memiliki keterkaitan, di mana semua itu memang butuh komitmen untuk memberdayakan masyarakat itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Komitmen yang dibutuhkan itu dari semua lini, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai ke masyarakat itu. Pada prinsipnya dengan segala keterbatasan sumber daya yang kita miliki tidak boleh menjadi alasan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kami akan selalu berupaya semaksimal mungkin dengan harapan bahwa kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi
melalui pemberdayaan masyarakat desa akan bisa kita capai untuk menuju Jambi Mantap 2024. Dengan kami berada pada bidang PMD, tugas fungsi kami membantu kepala daerah khususnya gubernur dalam perumusan kebijakan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat desa. Kami siap melalui segala sumber daya dan tenaga kami untuk mendukung percepatan tercapainya Jambi Mantap 2024. Baik, terima kasih Pak Bayu, Bang Idrus, dan Kak Kiki. Baik, Sobat DP3AP2, dengan berakhirnya statement closing dari Pak Bayu tadi, sedikit saya tarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat bisa kita jalin dengan komitmen. Sekian podcast kali ini, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.